Rahayu, para kadang, kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lit, melanjutkan pembahasan kita mengenai organ. Setelah pada minggu yang lalu panjenengan semua itu dipahamkan tentang bagaimana tubuh kita itu memiliki rangka, memiliki organ rangka, yaitu tulang yang bisa membentuk, lalu memberikan kekuatan, melindungi dari segala perwujudan kita, dari segala tubuh kita itu supaya bisa bekerja dengan baik. Kali ini baru kadang kita akan membahas tentang organ pencernaan, di mana organ pencernaan ini juga menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari segala unsur yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jasmani kita ini salah satunya juga ada organ-organ yang tergolong atau tergabung di dalam kelompok organ pencernaan. Organ pencernaan sendiri baru kadang ini juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan, menjadi bagian yang harus kita pahami secara baik. Nah, supaya apa? Supaya kita itu semakin mengerti kemanusiaan kita, semakin kita itu bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan diri kita, ya, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tidak hanya kebutuhan-kebutuhan atas keinginan-keinginan kesenangan kita, tetapi bagaimana tubuh kita ini membutuhkan perhatian, ya, membutuhkan perhatian yang khusus, dan kita harus memahaminya secara baik. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang organ pencernaan, di mana kita dipahamkan di dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa organ pencernaan ini organ yang benar-benar mencerna makanan, lalu hasil dari pencernaan tersebut itu menghasilkan sebuah kekuatan. Nah, jadi para kadang salah satu tugas kita menjaga, merawat dan melindungi ini adalah bagaimana kita ini harus merawat keberlangsungan kehidupan kita, harus merawat tentang daya kita supaya tetap terjaga dengan baik. Untuk itu kita memiliki tugas untuk bisa memberikan asupan nutrisi terhadap diri kita sendiri. Ya, ini menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan yang sangat penting sehari-hari dan tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan. Jadi kadang memahami atas kebutuhan di dalam diri kita ini menjadi bagian yang wajib bagi kita pada saat kita itu mencoba untuk mengolah di dalam spiritualitas. Nah, karena pada saat kita itu mencoba untuk memberikan porsi yang berlebihan pada laku rohani, lalu kita mencoba untuk atau bahasanya tidak memprioritaskan tentang kebutuhan jasmani kita, maka ini akan menjadi permasalahan yang rumit atau permasalahan yang bisa membuat kita itu, kehidupan kita itu menjadi terganggu. Jadi kadang bagaimana sebenarnya di dalam organ pencernaan ini alat yang benar-benar tergantung kepada kesadaran kita. Jadi Sang Pencipta itu telah memberikan kepada kita sebuah alat, sebuah sifatnya organ yang benar-benar bisa memproses dan memberikan tenaga bagi kita. Namun pada saat kita itu abai, kita tidak sadar akan hal tersebut, maka organ pencernaan ini juga tidak bisa berfungsi karena benar-benar mengandalkan kesadaran kita. Nah, oleh sebab itu peristiwa pada saat kita itu makan,
pagi, siang, malam, ini sebenarnya itu peristiwa dalam rangka kita itu memelihara kehidupan kita. Kita melakukan kewajiban kita. Kita itu sedang merawat sel-sel ya dan jaringan di dalam tubuh kita supaya selalu berfungsi, supaya selalu bertenaga. Nah, di sini para kadang memang kita harus memperhatikan karena ini menyangkut kesadaran kita. Kalau kita itu mencoba untuk katakanlah hidup ya, itu dibuat prihatin berlebihan atau mungkin terlalu banyak berpuasa ya mohon maaf karena kemanusiaan kita itu membutuhkan sebuah energi, membutuhkan sebuah tenaga yang datangnya itu salah satunya itu berasal dari asupan nutrisi atau berasal dari kalau kita makan. Nah, pada saat kita memberikan makanan, otomatis organ ini memproses, mengolah supaya bisa bermanfaat. Tetapi pada saat kita itu tidak memberikan bahan untuk diolah di organ pencernaan, maka ya lambat laun tubuh kita ini selain organ menjadi tidak berfungsi, nah lalu tubuh kita itu mulai kekurangan daya, mulai kekurangan tenaga. Ini sebenarnya itu pengertian yang simple, pengertian yang sangat sederhana. Tetapi ini saya tandaskan perkataan ini juga menjadi bagian peristiwa yang indah sekali di dalam tubuh kita, di mana sebenarnya kita itu benar-benar dikasihi oleh Sang Maha Pencipta. Kita diberikan piranti yang luar biasa. Nah, namun ini memang terkait dengan kesadaran kita. Kesadaran ini menyangkut bagaimana kita itu sebagai manusia punya enggak tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri. Salah satunya yaitu makan, supaya pencernaan ini bisa berfungsi dan apa yang diproses di organ pencernaan ini bisa memberikan tenaga kepada kita, sehingga aktivitas kita itu bisa terbantu dan bisa berjalan dengan baik. Nah, namun terkadang di dalam proses mengasup atau memberikan makanan di dalam tubuh kita, memang kita juga harus selektif. Artinya kita harus memilah makanan-makanan apa yang layak dibutuhkan, bukan makanan-makanan yang membuat organ-organ dari tubuh kita ini menjadi melemah atau mungkin menjadi rusak. Nah, ini butuh pemahaman. Kita butuh komunikasi, butuh serawung dengan banyak orang supaya kita itu semakin mengetahui kebutuhan-kebutuhan itu secara baik. Nah, dengan demikian, selain kita itu mengalami kesadaran setiap hari kita itu memberikan asupan nutrisi supaya bisa memberikan tenaga, tetapi kita juga benar-benar memberikan sesuatu kebutuhan atas sel-sel tersebut. Jadi sel-sel tersebut itu kalau diberikan asupan gizi atau mungkin nutrisi yang mungkin tidak baik bagi dirinya, nah ini juga akan menimbulkan hal yang buruk. Kita tidak mendapatkan tenaga, tapi alhasil kita malah menjadi sakit dan organ atau jaringan sel-sel kita menjadi rusak. Ini gambaran sederhana perokatan, tetapi di dalam jagat alit kita juga wajib mengetahui karena ini menjadi bagian satu kesatuan di dalam tubuh kita, di mana kita harus juga menyadari tidak hanya tubuh kita itu terbentuk karena daging dan tulang, tetapi juga ada piranti-piranti yang bekerja. Bahkan pada saat kita itu memberikan bahan yang harus diproses, itu pun juga kita juga tidak memahami secara utuh. Jadi seolah-olah asal kita makan sudah selesai, tetapi pada saat kita itu memasukkan
makanan lewat mulut kita, bagaimana proses itu oleh organ-organ yang tergabung di dalam kelompok pencernaan ini bekerja satu dengan yang lainnya itu secara sistematis. Mereka bekerja sangat baik, mereka bekerja sangat teliti, sehingga apa yang dimasukkan itu benar-benar mampu bisa diurai. Nah, sedangkan hal-hal sisa-sisa dari pemrosesan makanan itu pun juga sudah disiapkan di sana tempat-tempatnya, lalu bagaimana itu nanti harus dikeluarkan. Nah, ini peristiwa yang lembut, peristiwa yang indah. Bagaimana Allah sendiri itu merancang dengan begitu telitinya. Mungkin kalau kita untuk diberi kesempatan untuk merancang sebuah bangunan tubuh kita, mungkin yang tidak bisa sedetail itu ya. Jadi karena kita itu mungkin kebiasaan kita itu yang suka hal-hal yang simpel, sehingga hal-hal yang begitu detail, begitu rumit mungkin kita menjadi malas untuk memikirkannya. Tetapi Sang Pencipta begitu mengasihi kita, memberikan atau mempercayakan organ-organ ini kepada kita supaya kita itu menjadi manusia yang berfungsi, manusia yang bermanfaat. Jadi terkadang sekali lagi kita juga harus berhati-hati, harus selektif di dalam memasukkan segala unsur makanan di dalam tubuh kita. Ya. Kita berbicara tentang organ, selalu berbicara tentang menjaga, merawat, dan melindungi. Nah, jangan sampai organ kita ini menjadi organ yang membuat kemanusiaan kita itu menjadi sakit atau rusak. Tetapi dengan organ pencernaan ini justru bisa memberikan daya yang luar biasa, membuat jasmani kita itu bisa menjadi sehat, dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan menjadi manusia-manusia yang dipenuhi dengan perbuatan baik. Tentu saja manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terkadang ini video pendek, tetapi saya yakin akan memberikan pengertian-pengertian secara sederhana, walaupun saya yakin panjenengan semua juga sudah paham. Karena ini bukan penjelasan yang rumit, tetapi video ini sifatnya mengingatkan pada saat kita itu sibuk memikirkan keinginan-keinginan kita. Cobalah kita itu rehat sejenak untuk merenungi apa yang ada di dalam peristiwa tubuh kita. Maka dengan merenungi, membayangkan, merasakan, dan memahami sejenak atas peristiwa organ pencernaan ini, kita menjadi takjub, kita menjadi bersyukur. Keimanan kita ini menjadi menebal, dan akhirnya kita itu benar-benar menjadi manusia-manusia yang benar-benar dikehendaki seperti yang direncanakan Allah sendiri. Jadi terkadang mungkin video singkat ini menjadi inspirasi bagi panjenengan semua. Kita masih akan membahas organ-organ yang lain di minggu depan. Dan semoga panjenengan yang masih tetap setia ini bisa menyelami dan memperoleh manfaat sebaik-baiknya, sehingga menjadi manusia-manusia baru yang bisa hidup dan bisa menghidupi sesama kita. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih, rahayu.